Nama gue Gideon Simanjuntak. Usia 6 tahun, bokap ninggalin gue, ninggalin nyokap, ninggalin gue semua. Pernah gue maksa nyokap untuk ambil rapot. Tapi nyokap bilang mama perlu cari duit. Karena mama besarin 6 orang anak. Mama janda, dan kalau mama gak kerja kamu gak makan. Yang bikin sakit dan hancur sehancur-hancurnya adalah bokap milih untuk pergi sama perempuan itu, tinggalin kita berenam, yang nangis-nangis, yang bilang, Dad, Papa please jangan tinggalin kami. Tapi the whole world is changed lah. Dunia semua berbeda. Papa pergi, bawa semua duitnya, bawa semua apa yang dia punya. Abang lari ke narkoba, gue juga larinya ke lingkungan yang gak beres lah. Gue lari cari sesuatu yang terima gue. Ya dunia malam. Ya gue ngerasa kayak why these things tuh harus kejadi sama gue. Ujung-ujungnya gue cuman telan dan nangis. Bahkan kadang-kadang kayak questioning gitu, bertanya-tanya. Where are you God? Dan segala macam lah. Males aja sih sama hidup. Males sama lingkungan. Kayak gue gak tahu masa depan gue gimana. Karena bener-bener double deh. Bokap gak ada, miskin iya, susah iya. Jadi bingung. Nyokap gue adalah penyelamat bagi hidup gue. Zaman-zaman gue nakal. Misalnya gue pulang pagi dan gue lompat pagar. Dan gue lewat kamar depan nyokap. Pasti ada lagu, ada doa, dan doanya Tuhan gitu, saya seorang janda, angkat 6 orang anak saya. Dan hal-hal itu tuh yang bikin gua gimana ya, gimana sih, lo dengar nyokap lo doa, nangis sebut nama lo, dan dia ngucapin hal-hal yang baik tentang kita, bahkan ngucapin kata-kata berkat buat masa depan kita. Seketika tuh kayak gue jadi pede, gue jadi punya kekuatan, dan gue jadi yakin bahwa I can be someone. Tapi nyokap selalu bilang, biar bagaimanapun itu papa kamu. Dan nyokap selalu bilang, kebencian kamu gak akan membuat kamu kemana-mana. Kamu harus ampunin. Yang paling sakit kan nyokap gue. Yang paling kecewa kan nyokap gue. Tapi kok dia bisa punya hati sebesar itu ya. Dan gue mulai masuk dalam pergaulan yang benar. Dan gue sampai setitik kayak hati kecil gue tantang gue. Gitu. Lo udah beres belum sama bokap lo? Gue nangis-nangisnya. Hancur-hancur. Karena tiba-tiba all the bad things tuh kayak apa ya, gitu. Kayak jadi video, dihina dan lain-lain. Tapi Yesus setia sampai di kayu salib dan mati. Yang punya dunia, tinggalin surga, datang ke bumi, dihina sama ciptaannya, mati buat kita. Dan itu membuat konsep berpikir gue kayak, kalau Yesus aja mau lakuin itu, artinya kalau gue nggak ngampunin, kalau gue sia-siain hidup gue, kalau gue lari ke dosa atau menyenangi perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Yesus, berarti gue nggak terima kasih Yesus. Mutusin untuk pertama gue harus ampunin. Bagaimanapun dia bokap gue. Gue mau dia juga berubah. Gue telepon dia, gue minta ketemu, gue peluk, dan gue bilang, gue dipanggilnya Bontot di rumah anak paling kecil. Gue bilang, Bontot, ampunin papa, Bontot sayang sama papa. Udah gue peluk dan gue nangis. Semenjak hari itu gue mulai doain bokap gue, supaya bokap gue juga at the end dari hidupnya dia bisa jadi orang yang benar-benar dipulihin. Hal ini membuat gue jadi kayak
semua beban di sini tuh kayak keangkat. Hati tuh kayak lebih luas. Nggak pahit lagi, nggak bitter lagi sama kehidupan. Dan hal ini membuat gue jadi, gimana sih, lo selama ini kayak lo lari, lo punya beban, lo punya bagasi masa lalu yang lo bawa terus kemana-mana. Jadi ketika gue mutusin untuk lepasin semua, ampunin semua, dan gue putusin untuk kayak kebencian, kepahitan, itu bukan hal yang baik buat gue. Gue lepasin semua, dan ketika gue lepasin itu semua, gue datang sama Yesus, gue minta kekuatan dari Yesus, dan tiba-tiba hidup gue jadi lebih bahagia. So, bebas dari kepahitan, bebas dari kebencian, jadi pribadi yang lebih baik lagi, dan hal-hal yang indah, yang gokil menanti lo semua. Wow. Ya, ini yang saya kagum dengan kesaksian ini. Pertama, dia terbuka menceritakan itu semua. Saya pikir itu luar biasa. Tapi yang kedua adalah bahwa lagi-lagi itu tidak perlu terjadi bila ayah itu betul-betul mengerti peranannya dan mengerti bahwa tindakan dia ada konsekuensinya itu dalam kehidupan anaknya. Ya mungkin ayahnya itu kelelap, dia terbawa-bawa kan, tidak berpikir lagi bahwa langkah-langkah itu pada akhirnya akan tinggalkan jejak. Betul, iya. Saya tadi waktu dengarkan kesaksian anak ini, saya hanya melihat dia tuh korban ya. Tapi korban harus memiliki hatinya Tuhan untuk dia mengampuni sang pelaku. Ya, dan tetapi dia adalah kasus langka. Jangan lupa itu, Ibu Maria. Bahwa Gideon Simanjuntak adalah kasus langka yang bisa pada akhirnya temukan pemulihan dalam kehidupannya. Dan kita bersyukur sekali bahwa Tuhan itu menawarkan dan mendatangkan pemulihan. Tetapi berapa banyak anak yang tidak pernah mendapatkan. Jadi ada satu tanggung jawab besar dari seorang ayah terhadap anak-anaknya dan terhadap generasi anak cucunya. Bahwa apa yang Anda lakukan, apa yang Anda katakan sungguh berdampak bukan hanya pada anakmu, tetapi sampai kepada cucu dan cicit itu akan berkumandang. Karena itu ada hati Tuhan yang cemburu, yang membara, yang meluap di akhir perjanjian lama di kitab Maleakhi pasal 4 ayat 6 yang berkata, maka dia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang, kata Tuhan, dan memukul bumi sehingga musnah. Jadi kalau seorang ayah tidak rela bayar harganya demi dia hadir, demi dia mencintai anak-anaknya, menunjukkan kasih, membelai dan mengasihi istrinya, dia sebenarnya sedang membawa kutuk bagi anak-anaknya dengan banyak masalah dan isu yang dibebankan kepada mereka. Seperti tadi Pak Gideon Simanjuntak dikatakan, itu seperti saya membawa bagasi yang memberatkan hidup saya. Seorang ayah yang abai, yang menolak untuk berubah, yang mengatakan aku nggak mau berubah. Udah deh, aku mau lakukan apa yang aku mau lakukan. Sehingga dia tidak berfungsi bagi keluarga. Dia tidak berfungsi sebagai seorang ayah. Dia melahirkan generasi yang harus bayar harganya. Jadi anak dia yang harus bayar harganya. Cucu dia yang harus bayar harganya. Dan kalau mereka tidak mau bayar harga itu atau tidak mengerti, mereka harus mengampuni seperti apa, membereskan jati diri mereka seperti apa. Pada akhirnya siklus destruktif ini akan terus berputar di dalam keluarga kita. Betapa disayangkan sekali. Harapan kita hari ini ada. Mungkin Anda seorang pria, seorang ayah yang mendengar hari ini mengenai fatherless generation, saya mau beritahu ada harapan di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan datang dengan
kasih dan dengan belas kasih untuk setiap Anda. Dia memanggil Anda untuk kembali kepadanya. Dia memanggil Anda hari ini, pria yang sedang mendengar program ini, menyadari bahwa ternyata selama ini bahwa Anda kalau kurang berfungsi, kurang hadir, itu membawa bencana bagi generasi anak dan generasi yang kemudian. Saya mau mengajak Anda untuk berdoa. Pertama saya mau ajak Anda untuk berbalik. Berbaliklah kepada Tuhan. Itu adalah kuncinya. Anda tidak bisa juga berubah tanpa Tuhan. Anda juga tidak bisa untuk berubah menjadi ayah yang benar tanpa Tuhan turun tangan dan berhembus dan melawat dan menjamah hati Bapa sendiri. Ada prosesnya, tetapi proses itu dimulai dengan Anda membuka tangan Anda. Katakan, Tuhan, ubahkanlah Anda, ubahkanlah aku mau berbalik kepadamu. Maukah Anda berdoa bersama dengan saya? Tuhan, kami pada pria hari ini berdoa dengan berseru, dengan mengatakan, Tuhan, kami berbalik kepadamu. Hati kami berbalik, ampunilah kami. Doakan itu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku berbalik kepadamu. Aku mengaku dosa dan kebejatan dan semua kesalahan dan pemberontakan. Dan hatiku hari ini berbalik kepadamu. Ampunilah aku. Pulihkan hatiku supaya saya menjadi sumber yang baik, sumber yang murni, sumber yang memberkati anak dan cucu dan generasi yang akan datang. Hari ini saya mau berdoa bagi Anda yang berkata bahwa aku merasa hidup ini begitu sulit dan aku tidak mampu. Tahukah saudara bahwa hanya Tuhan yang memampukan, bahwa hanya Tuhan yang membuat engkau kuat, dan di dalam Tuhan ada keselamatan. Hari ini Tuhan akan datang dan memberikan keselamatan bagi Anda. Sebab di dalam Yesus ada pengampunan. Di dalam Yesus ada keselamatan. Hari ini saya mau ajak Anda, kita berdoa bersama-sama untuk menerima Dia sebagai Tuhan, sebagai juru selamat yang mengampuni segala dosamu dan membuat engkau dibebaskan. Mari bersama saya, angkat tanganmu, ulurkan ke layar. Kita berdoa. Bapa di surga, aku berdoa dalam nama Yesus. Firman-Mu dalam Yohanes 1 ayat 12 berkata, barang siapa percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau diangkat menjadi anak dan diberikan kuasa. Hari ini terima keselamatan dari Tuhan dan menjadi anak Allah. Dosamu diampuni dan hidupmu dibebaskan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Bila Anda barusan berdoa bersama dengan Ibu Maria, bersama dengan saya, kami rindu dengar langsung dari Anda. Anda bisa mengangkat telepon pakai HP, ada QRIS di layar, ada nomor telepon di layar. Anda bisa menghubungi kami 24 jam. Bisa ceritakan, bisa sharing, bisa berbagi, bisa bersaksi, dan kami mau terus mendoakan Anda. Jadi hubungilah sekarang sahabat 24, ya, itu adalah pelayanan counseling CBN 24 jam per hari kami tunggu Anda.